Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Sobat, cerita kali ini masih berkisah tentang kejadian nyata yang diceritakan oleh orang narasumber kepada sang penulis cerita. Bagaimana jika satu arwah mempunyai dendam terhadap orang yang telah menyebabkan kematiannya? Seperti apa dendam itu dilakukannya? Kita simak saja kisah nyata berikut ini, Dendam Kesumat Sang Arwah. Cerita ditulis oleh Yosi Rose. Berikut ini adalah sapaan dari sang penulis untuk para pembaca atau pemirsa cerita horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku coba buat cerita kisah nyata, dan malam Jumat belum lama ini, aku baru saja bertemu sang arwah. Narasumbernya adik sepupuku dan tetangga yang diminta oleh sang arwah untuk membantu membalaskan dendam sang arwah. Cerita kali ini aku kasih judul Dendam Kesumat Sang Arwah. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama. Beberapa tahun silam, warga suatu kampung dikejutkan dengan adanya mayat seorang wanita muda yang tergantung di pohon sawit. Diduga wanita itu bunuh diri. Warga melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan penyebab kematian wanita muda itu. Setelah polisi datang ke TKP dan membawa mayat untuk diotopsi, wanita muda itu sedang mengandung dan diduga ia dibunuh dan sengaja digantung oleh pelaku di pohon sawit. Setelah selesai dilakukan otopsi, mayat wanita itu dikuburkan dengan layak dan mendoakan arwah wanita ini tenang di alam kuburnya. Singkat cerita, pencarian pelaku pembunuhan wanita ini akhirnya membuahkan hasil. Dalam seminggu saja, polisi sudah menangkap pelaku pembunuhan yang berjumlah 2 orang. Yang satu lelaki dewasa bertubuh sedang dan sebelah kakinya terlihat cacat. Diketahui bahwa lelaki ini adalah pacar dari wanita muda itu. Dan yang satu lagi masih anak remaja yang merupakan teman si pelaku. Dari pengakuannya bahwa ia tega membunuh wanita itu karena sang pacar sedang hamil dan meminta pertanggungjawabannya. Karena sang pacar terus mendesaknya, si pelaku merasa bingung dan kesal. Suatu malam, si pelaku mengajak temannya untuk menjemput pacarnya tersebut. Dengan alasan ingin mengajaknya jalan-jalan. Dengan becak motor yang dikendarainya, si pelaku, teman pelaku, dan pacar pelaku pergi ke suatu tempat yang sangat sepi sekali, jauh dari pemukiman warga. Entah apa yang dipikiran si pelaku. Pacar pelaku curiga dan terjadi perang mulut antara pelaku dan sang pacar. Karena terlalu kesal, akhirnya pelaku memukul pacarnya hingga tewas. Mayatnya diseret ke dalam kebun sawit dengan dibantu oleh teman pelaku. Setelah merasa aman, tidak ada orang yang melihat, mayat sang pacar diletakkan begitu saja. Kemudian, mayatnya diperkosa secara bergantian. Setelah selesai diperkosa, pelaku mengambil tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, mayat sang pacar
digantung di pohon sawit, seolah-olah gantung diri. Si pelaku meninggalkan mayat sang pacar yang tergantung di pohon sawit. Pelaku menjalani proses hukum atas perbuatannya. Keluarga pacar si pelaku berharap dengan tertangkapnya si pelaku bisa membuat tenang anak perempuannya yang malang. "20 tahun kemudian setelah pembunuhan. Tak jauh dari lokasi pembunuhan itu ada sebuah komplek pensiunan TNI. Dahulu, sebelum dibangun komplek tersebut, tempat itu adalah hutan asli yang masih dihuni oleh makhluk astral. Setelah dibangun kompleks, makhluk astral masih mendiami tempat itu. Jadi komplek itu terkesan seram dan menakutkan. Bagi warga komplek, tempat itu sangat nyaman dan damai, walau harus berdampingan dengan makhluk astral. Aku tinggal di komplek tersebut bersama keluarga besarku. Setelah menikah, aku menjalani hidup rumah tangga bersama suami di lain desa, masih di kecamatan yang sama. Tinggallah bibi dan anak-anaknya di sana. Suatu ketika, aku berencana menginap di rumah adik sepupuku. Sebut saja Wawan. Ia memiliki istri yang mempunyai kemampuan indigo. Suamiku memberi izin aku untuk tinggal sehari saja di rumah Wawan yang kebetulan tinggal di komplek pensiunan TNI tersebut, agak jauh dari rumah ibunya. Jadi komplek itu mempunyai 4 jalur dan setiap jalurnya mempunyai 3 nama jalan yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja. Rumah Wawan terletak di jalur 3, sementara rumah ibunya, yaitu bibiku, ada di jalur 1. Begitu sampai di rumah Wawan, aku merasakan suasana yang aneh. Aura kebencian dan dendam semakin kuat. Aku merasakan bahwa nanti malam akan bertemu sesuatu, tapi aku pun nggak tahu apa yang akan aku temui nanti. Udara sekitar pun seperti membawa pesan amarah. Aroma dendam begitu kuat, padahal waktu belum memasuki malam. Ketika malam mulai datang, aku, Wawan, dan istrinya Wawan, sebut saja Dila, dan adik ipar Wawan berkumpul di ruang tengah untuk makan malam. Selepas itu, aku membantu Dila membereskan nasi dan lauk pauknya. Maklum, Dila sedang hamil anak kedua. Setelah selesai, aku raih ponselku. Aku lihat jam menunjukkan pukul 8. Aku pun pamit ingin ke rumah bibi, tapi dilarang oleh Dila. "Dila, Teteh mau ke rumah bibi, gak usah diantar, Teteh mau jalan kaki." Dila menjawab, "Jangan Teh, nanti aku antar aja. Takut ada apa-apa di jalan." Aku pun heran kok Dila ngomong seperti itu. Karena setahu aku paling dijumpai oleh nenek-nenek yang duduk di tepi jalan menuju jalur 1, pikirku. Akhirnya aku diantar oleh Dila. Kebetulan malam itu bulan purnama muncul, dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Aku masih merasakan aura dendam yang semakin kuat. Saat melewati jembatan rumahnya, hembusan angin begitu dingin menerpa wajahku, tapi aku abaikan karena memang aku merasakan udara sangat dingin menusuk. Kami lalui jalanan yang tidak ada penerangan. Seketika saja bulu kuduku meremang, tapi tetap aku abaikan lagi. Sesampai di rumah bibi, ternyata bibi sudah tidur. Aku tergoda dengan kucing peliharaan.
Sebut saja Wela, adik dari Wawan. Ketika sedang bermain dengan kucing, tiba-tiba Bibi terbangun. Terlihat kegembiraan di wajahnya karena aku sudah lama tidak mengunjunginya. Kami berbincang lama hingga tidak terasa jam menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun pamit pulang. Esok hari aku akan ke rumah ini lagi. Aku keluar dari rumah, merasa akan bertemu sesuatu. Aku mulai waspada, takut yang aku temui nanti makhluk jahat. Aku berkata kepada Dila, "Dila, ada yang aneh malam ini." Dila menjawab, "Masa sih teh? Aku malah merinding terus dari tadi." "Iya Dila, nanti teteh nyanyi yang keras biar gak takut." Dila tertawa, "Haha, ada aja si teteh nih." Bibi pun ikut nimbrung, "Hati-hati Dila, mana kamu lagi hamil? Malam ini malam Jumat Kliwon lagi." Dila pun menjawab, "Iya Bu, udah pakai penangkal kok." Motor unik Dila membawa kami pulang ke rumah Dila. Begitu melewati jalan sepi dan gelap, motor Dila mulai melaju dengan sangat kencang. Aku pun mulai bernyanyi dengan suara sangat keras, sehingga aku melihat wanita cantik dengan rambut sebahu berbaju putih sedang berdiri di antara pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan yang menghubungkan jalur 1 dan jalur 2. Aku pura-pura tidak melihat perempuan itu, tapi perempuan itu sepertinya tahu kalau aku bisa melihatnya. Setelah dilalui, bulu kuduku mulai merinding sampai memasuki halaman rumah Dila. Motor sudah dimasukkan ke rumah. Baru aku bercerita kalau tadi aku melihat perempuan cantik di sela pepohonan tadi. Aku tahu Dila tahu sesuatu, tapi dia enggan bercerita. Nampak dari wajahnya sangat ketakutan. Kami akhiri pembicaraan karena waktu sudah hampir jauh malam. Mendadak perutku terasa lapar. Aku mencari makanan yang ada untuk mengganjal perut yang terasa lapar. Ditemani adiknya Dila, aku memasak mie instan. Tiba-tiba saja aku mendengar suara perempuan menangis pilu. Suaranya tepat di belakang dapur. Menurut cerita Dila, adik lelakinya sering mendengar suara perempuan menangis atau tertawa di belakang rumahnya. Ketika diselidiki oleh adik Dila, suara itu menghilang begitu saja. Dengan santai, aku menyelesaikan masakanku. Aku abaikan suara tangis pilu si perempuan itu. Setelah selesai masak, aku dan adik Dila makan di ruang tamu. Aku yakin adik perempuan Dila merasakan sesuatu, tapi tak berani berkata. Suara perempuan itu makin jelas terdengar di ruang tamu. Kami buru-buru menyelesaikan makan kami, dan kami langsung menuju ke kamar untuk segera tidur. Kami berdua tidur ditemani suara tangis pilu si perempuan itu. Aku juga kurang tahu apakah perempuan itu makhluk yang aku temui di jalan tadi atau makhluk yang lain lagi. Aku mulai pejamkan mata, sementara di luar sana para makhluk astral sedang melakukan aktivitasnya. Sudah lama tidak merasakan suasana pagi di komplek pensiunan TNI. Aku terbangun dan langsung menuju ke dapur. Di sana sudah ada Dila yang sedang menjemur pakaian. Dila berkata, beneran lihat perempuan di belakang rumah Bu Atun?" Aku pun menjawab, "Iya, jelas banget. Makanya Teteh teriak-teriak yang kuat.
biar dia gak tahu. Tapi waktu lewat jembatan rumahmu, bikin Teteh merinding. Masa sih Teh? Iya Dila. Apa aura perempuan itu ya? Iyalah Teh, perempuan itu tinggal di seberang rumah. Rumahnya baru dikontrak sama orang. Tapi kasihan, didatengin terus sama perempuan itu. Masa Dila? Aku pun bertanya. Iya Teh, tapi kita sambil sarapan, ya Teh. Kasihan anakku belum makan. Sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Kami berdua sarapan nasi goreng yang sudah dibuatnya. Sambil menikmati nasi goreng, kami melanjutkan cerita yang terputus. Aku pun bertanya, jadi gimana ceritanya tetanggamu didatengin perempuan itu, Dila? Dila langsung menjawab, seminggu yang lalu tetangga seberang rumah datang. Dia cerita kalau dia didatengin perempuan cantik. Malam itu dia sedang sendirian di rumah. Perempuan itu datang. Terus tetanggaku nanya, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, aku penghuni rumah ini sebelum kamu tempati. Aku sudah lama tinggal di sini. Memang rumah itu sudah lama kosong. Terus mau apa kamu jumpain aku? Kata tetanggaku. Si perempuan itu menjawab, dulunya aku mati dibunuh dan diperkosa, lalu digantung di pohon sawit oleh pacarku yang tak bertanggung jawab. Jadi aku minta tolong kamu untuk membalaskan dendamku pada pacarku. Ingatanku kembali ke 20 tahun lalu saat kejadian pembunuhan wanita muda yang sedang hamil oleh pacarnya. Cerita itu sudah aku ceritakan di bagian awal. Aku pun berkata, Teteh mulai ingat, dulu memang ada kejadian pembunuhan perempuan muda lagi hamil sama pacarnya. Sesudah dibunuh, diperkosa, terus digantung di pohon sawit. Dila pun menyambung, berarti perempuan itu udah lama gentayangan ya Teh? Enggak tahu, Teteh aja baru dengar ceritanya. Terus dia nampakin di belakang rumah Bu Atun. Ngapain? Dila pun menyambung, kata tetanggaku, perempuan itu sering di situ karena yang bunuh dia rumahnya di daerah situ. Teteh tahu siapa yang bunuh. Aku pun mencoba mengingat kejadian itu. Setahu Teteh, yang bunuh perempuan itu mengendarai becak bermotor. Tapi bukan orang sini. Mungkin perempuan itu mengira yang tinggal di rumah itu adalah pembunuhnya. Kan suami Bu Atun tukang becak. Jadi yang bunuh itu tukang beca ya Teh? Kurang tahu juga, barang buktinya becak bermotor itulah yang bawa perempuan itu. Ada yang terlupa, jadi selesai membunuh perempuan itu, becak bermotor yang dipakainya disembunyikan agak jauh dari lokasi pembunuhan untuk menghilangkan jejak. Becak bermotor itulah yang membuat pelaku pembunuhan tertangkap. Kemudian Dila melanjutkan ceritanya. Kata tetanggaku, perempuan itu ngasih tahu kalau yang bunuh dia orangnya masih hidup. Sekarang orangnya sudah tua. Tetanggaku disuruh cari orangnya. Ya, tetanggaku nggak mau Teh. Orang yang bunuh dia pun nggak tahu kayak apa mukanya. Akhirnya tetanggaku bingung mau bantu si perempuan itu bagaimana. Kalau untuk membunuh tetanggaku pun takut. Makanya setiap malam perempuan itu menunggu pembunuhnya lewat di jalan itu Teh. Aku beberapa kali bertemu sama dia.
Kami pun menyelesaikan sarapan dan aku membantu membereskan rumah. Ketika aku buka pintu depan rumah, Dila langsung menghampiriku. Itu rumah yang ditempati arwah perempuan yang dibunuh itu, Teh. Sambil menunjuk ke arah rumah yang dimaksud. Rumah yang terbuat dari papan seperti rumah kompleks pertama kali dibangun. Terlihat ruang dapur dan kamar mandi terpisah dari rumah utama. Sekilas aku melihat arwah perempuan itu. Wujudnya cantik dengan rambut pendek dan memakai baju putih panjang. Tidak begitu menakutkan penampakannya. Aku kembali masuk ke rumah setelah selesai menyapu teras rumah. Singkat cerita, aku berencana pulang ke rumah. Tapi sebelum itu, aku singgah ke rumah bibi sebentar. Ketika akan meninggalkan rumah Dila, perempuan itu menampakkan wujudnya kembali di samping rumah papan. Aku pun pura-pura tidak tahu. Sesekali aku melihat ke belakang. Perempuan itu masih ada. Arwah perempuan itu selalu menampakkan wujudnya setiap malam. Ia mencari sang pacar yang sudah membunuhnya 20 tahun yang lalu. Sang arwah terus menyebarkan aura dendam di sepanjang jalan yang ia lewati. Ia pun memberitahu kepada tetangga kalau yang membunuhnya itu masih hidup dan sudah tua. Tapi ia tak memberitahu ciri-ciri dari yang membunuhnya. Kasihan sekali arwah perempuan itu. Gentayangan selama bertahun-tahun dan terkurung oleh perasaan dendam terhadap sang pacar yang tega membunuh perempuan itu beserta calon anak yang ada di kandungannya. Demikian cerita ini aku buat. Kejadian aku bertemu sang arwah pada tanggal 22 Juli 2021 kemarin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa berani berbuat harus berani bertanggung jawab, bukan dengan membunuhnya yang pada akhirnya menjadi dendam kesumat sang arwah. Nah, begitulah kisah nyata yang merupakan dendam kesumat dari sang arwah yang meninggal akibat dibunuh sang pacar. Terima kasih buat sobat semua yang telah setia menonton tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan untuk cerita menarik lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.